Halo, Mas Yubo. Selamat malam. Ya, selamat malam. Apa kabar, Mary? Kabar baik. Kabarnya di Kaltim gimana? Baik, ya, puji Tuhan, sehat. Ya, aku minta waktunya sebentar ya untuk wawancara mengenai arah dasar Keuskupan Agung Samarinda. Apakah boleh? Boleh? Terima kasih. Jadi awalnya kita perkenalan dulu. Nama lengkap, nama panggilan, asal paroki, dan pekerjaan saat ini apa? Silahkan Mas Yubo. Baik, terima kasih, Mary. Perkenalkan, nama saya Yohanes Bo, biasa dipanggil Yebo. Banyak sih, tapi pada umumnya dipanggil Yebo. Saya asal paroki Santo Yosef Bontang. Pekerjaan saya belum ada. Oke, terima kasih Mas Yubo. Berbicara mengenai arah dasar Keuskupan Agung Samarinda, mungkin Mas Yibo tidak asing ya dengan arah dasar dari keuskupan kita. Ya, Pasti tahu sedikit lah ya. Aku mau bertanya nih. Yang pertama itu, ya, apakah Mas boleh. Yibo ini mengetahui tentang arah dasar Keuskupan Agung Samarinda atau tidak? Sedikit saya tahu. Kalau dijawab tahu atau tidak, saya jawabnya di tengah-tengah. Sedikit. Itu sedikitnya yang gimana? Boleh Ya, dijelaskan. kayak perkembangan gereja di Kasri ini menurut saya sangat maju sih. Soalnya saya umat paroki Bontang ini, Bontang sudah 2 kali pemekaran. Itu bahwa menandakan sangat maju di Kuskupan Kasri ini, hidup menggerejanya. Terus sesuai dengan visi misinya juga, gereja berjiwa misioner. Jadi itu sudah terlaksanakan. Pada tahun 1999, Bontang telah memekarkan gereja paroki Santa Teresia Sangatta. Lalu pada tahun 2019 kalau tidak salah itu gereja Kobun Yohanes Permandi itu juga pemekaran dari Bontang. Itu membuktikan bahwa gereja-gereja Uskupan Agung Samarinda sangat maju dibandingkan uskupan yang lainnya, bahwa visi misinya itu berjalan sesuai dengan arah dasar. Tuh. Oke, Mas Yebo. Jadi, apakah ada keterlibatan aktif atau keterlibatan nyata umat dan Mas Yibo sendiri dalam menghidupi visi misi dari arah Keuskupan Agung Samarinda ini? Apakah ada keterlibatan nyata gitu? Kalau keterlibatan di Kuskupan nggak ada sih, saya hanya keterlibatan di paroki. Ya, kegiatan-kegiatan paroki berkomunitas itu seperti OMK, BIR, Bina Imam Remaja, terus Legio masih banyak. Tapi saya aktifnya hanya di OMK karena ya sesuai umur. Terus banyak teman-teman yang seusia dengan saya. Lalu banyak kegiatan-kegiatan lain ya seperti kegiatan anak-anak, yaitu sekolah minggu, isdinar, dan lain-lain. Itu saja sih yang saya ikut. Lalu bagaimana Mas Yebo menghidupi iman di tengah masyarakat yang saat ini itu pluralis ya, yang memiliki perbedaan antara agama, ras, suku maupun budaya di lingkungan tempat tinggalnya Mas Yebo? Ini yang saya senang. Ya, mungkin saya dididik dari kecil ya. Orang dari kecil sudah jadi orang Katolik. Jadi bagi saya lingkungan apa itu sudah terbiasa sih dengan lingkungan, mau bagaimanapun juga. Ya, kita adalah negara NKRI yang hidup harus bertoleransi, harus saling menghargai. Nah, di wilayah daerah rumah saya itu bermacam-macam suku, bermacam-macam agama. Tapi hal yang dilakukan ya toleransi.
terus saling mendoakan gitu kalau saling mengunjungi saat acara acara gitu. Terus ya sederhananya kayak setiap sore kita lewat saling menyapa lah, menyapa selamat sore, entah apa kabar, pokok sapa lah. Itu contoh hal kecil yang bisa diterapkan. Terus hidup menggereja ya, saya sebagai orang Katolik menjalankan iman saya sebagai orang Katolik. Ya ke gereja, ikut misa harian, ikut doa rosario, apalagi ini bulan rosario. Terus setiap hari Minggu. Nah, dan ya saya kan orang Timur, hobi juga musik. Saya tahu juga kalau saya buka musik ada jam-jam tertentu. Contoh kayak saya bukanya sore jam 4. Setengah 6 itu saya harus matikan karena ya itu jam-jam ibadah saudara-saudari kita, dan juga bagi kita orang Katolik itu jam-jam doa Angelus. Jadi ya saya matikan, besok lagi nunggu besok atau malam. Itu pun bukanya pelan-pelan, usahakan tetangga tidak mendengar. Itu. Oke, Mas Yebo. Lalu pada situasi seperti saat ini ya, pasca pandemi COVID-19 ini, bagaimana cara umat untuk tetap menghidupi imannya itu? Apakah ada kegiatan rohani yang bisa dilakukan untuk lebih memperdalam dan memperkembangkan imannya di parokinya asalnya, Mas Yebo? So, di paroki saya sangat baik, kreatif sih. Jiwa orang mudanya punya akal yang luar biasa. Contoh di masa pandemi ini banyak doa-doa melalui Zoom. Ya, seperti misa online itu membantu umat yang bagi anak-anak yang di bawah usia 12 tahun sama yang lansia. Mereka bisa ikut misa dari rumah. Terus juga ada doa rosario melalui online. Itu salah satu program dari paroki juga, karena ya kita harus menjalankan protokol kesehatan. Ya mungkin di Bontang boleh tatap muka tapi dengan berjumlah ya sedikit lah, tidak seperti biasanya. Nah, supaya semua bisa ikut keterlibatan, jadi dibuatlah rosario online. Itu salah satu program yang ya bagi saya itu sangat bermanfaat, bisa membantu kerinduan umat yang selama ini susah mengikuti doa bersama. Hanya doa pribadi. Melalui online umat bisa berdoa bersama, bisa sharing pengalaman. Contoh seperti bulan September kemarin itu saya banyak ikut seminar-seminar tentang pendalaman kitab suci, dan itu sangat membantu. Apalagi kita yang selama ini tidak punya waktu untuk ke gereja atau apa. Nah, dengan adanya online itu kita bisa meluangkan waktu. Ya mungkin kita tidak bisa bertatap muka tapi kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan. Itu luar biasa. Meski hal-hal seperti itu ya menurut saya sih hal-hal yang kecil tapi manfaatnya besar. Dari situ ya setidaknya kita ada mempercayai iman kita lah itu. Sesuai dengan visi misi arah dasar Keuskupan Agung Samarinda, yaitu menjadi gereja yang misioner nih, Mas Yebo. Dampak positif dari visi misi arah dasar Keuskupan Agung Samarinda ini bagi paroki Bontang itu seperti apa ya? Bisa disebutkan salah satu contohnya? Ya umatnya pada ngerti semua tentang ajaran Katolik. Dan ya dulu Bontang memiliki stasi terbanyak ya di Keuskupan Agung Samarinda. Lalu dengan visi misi Ardas itu sudah membuktikan bahwa umat paroki di Bontang itu sangat maju. Bahkan sudah 2 paroki kan, seperti tadi awal saya jelaskan sudah ada pemekaran. Itu dampak positif sekali bahwa umat tidak seperti dulu lagi yang mikirnya ke belakang tapi sudah mikir maju. Dan hidup
inkulturasinya bagus, penyesuaian budayanya cukup luar biasa. Jadi ya itulah keterlibatan dari pastor paroki bersama dewan-dewan, bersama umat yang saling membantu, saling berusaha ya demi kemajuan paroki dan keuskupan ya. Dan umatnya juga cukup terbuka, apa yang keluhan umat gini-gini ya bisa dilaporkan ke pastor paroki. Bakal program paroki ini juga setiap minggu itu ada kunjungan pastor ke lingkungan-lingkungan, dan itu kan sangat dekat, bakal kita lebih paham lagi tentang gerejawi. Apalagi pastor kunjung ke lingkungan kita ini, pasti selain misa, pastor juga memberi katekesi, dan itu menambah wawasan umat, dan umat juga akan berpikir luas. Contoh saja kegiatan bina imam remaja. Nah, di zaman sekarang tuh remaja-remaja itu pada sibuk main game. Ya, katakanlah game dan lain-lain. Dan mereka tidak punya waktu untuk menggereja gitu. Apa itu gereja itu? Bagi mereka tuh gereja itu hanya ya sekedar kewajiban. Dengan adanya kunjungan-kunjungan pastor dan katekesi itu kan ya mereka ya setidaknya mendengar walaupun sedikit, ya mereka pasti berpikir lah, oh ya gini. Nah, dan ya dari situlah anak-anak remaja punya waktu untuk seperti mengikuti kegiatan-kegiatan kecil-kecilan seperti itu. Ya olahraga bersama di paroki. Kebetulan di paroki Santo Yosef Bontang ada aula yang disediakan oleh paroki untuk umat yang mau olahraga, yang punya waktu luang lah ke gereja, tapi dibatasi karena masih dalam masa pandemi. Jadi itu Saudari Mer. Berarti saya bisa menyimpulkan Paroki Santo Yosef Bontang ini memang benar-benar menghidupi visi dan misi dari arah dasar Keuskupan Agung Samarinda ya, Mas Ibu. Iya, bakal dalam program ini Paroki Santo Yosef Bontang bersama pemerintah Kota Bontang itu membangun Catholic Center. Nah, luar biasa sekali menurut saya. Itu berarti kemajuan sangat drastis, dan hingga dukungan dari Keuskupan juga luar biasa, sehingga dibangunnya Catholic Center di Kota Bontang. Tidak mungkin paroki itu tidak maju kalau mau membangun Catholic Center. Pasti paroki-paroki yang maju yang mau membangun Catholic Center, dan biayanya itu sangat mahal, dan itu semua dari umat. Kalau umat menentang, oh gini-gini paroki kita masih punya kekurangan gini, berarti tidak ada pembangunan, itu namanya Catholic Center. Tapi kalau umatnya semua setuju kayak gini, semua udah maju, dan ya hanya umat mengikuti kegiatan-kegiatan seperti Legio dan lain-lain, itu kan berarti paroki ini sudah dikatakan maju. Dan Bontang juga salah satu paroki yang maju. Jadi ya menurut saya arah dasar Kasri sudah terlaksanakan bagi umat paroki Bontang. Itu Saudari Mer. Oke, sangat menarik ya teman-teman, bahwa Paroki Santo Yosef Bontang ini memang benar-benar sangat terlibat nyata untuk menghidupi visi misi dari Ardas Keuskupan Agung Samarinda. Jadi begitu Romo, Ibu, dan teman-teman sekilas tentang visi misi dan arah dasar Keuskupan Agung Samarinda, dan penjelasan tadi dari Mas Yipo juga memperkaya kita tentang apa sih dan bagaimana itu arah dasar Keuskupan Agung Samarinda dalam memperkembangkan umat yang ada di wilayah Keuskupan Agung Samarinda, terutama di wilayah Kalimantan Timur. Gitu. Terima kasih Mas Yibo untuk waktunya yang sudah diluangkan. Ya, sama-sama. Terima kasih. Jadi kita bisa boleh live nih, Mas Yibo.